Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NPM saya 411211000015. Saya dari Fakultas Teknik Sistem Informasi kelas A. Di sini saya mau mempresentasikan tugas manajemen pertemuan 14, yaitu presentasi tentang mengelola proyek. Yang pertama, apa tujuan dari manajemen proyek? Proyek adalah strategi kegiatan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditetapkan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik. Kegiatan manajemen proyek meliputi pekerjaan perencanaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengatur pekerjaan, pengadaan sumber daya manusia dan fisik, tugas mengendalikan pelaksanaan proyek, dan kemajuan, termasuk pelopor dan analisis hasil. Yang kedua, selanjutnya, metode apa yang digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek dalam sistem informasi? Ketika mengevaluasi proyek sistem informasi, perlu untuk mengelola manajer senior yang bertanggung jawab atas komite SI, manajer menengah yang bertanggung jawab atas tim proyek, dan manajemen operasional. Komite pengarah sistem informasi adalah grup manajemen tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoperasian sistem. Ini terdiri dari penggunaan akhir dan kepala departemen di bidang sistem informasi. Tim proyek dipimpin oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajemen sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi proyek sistem informasi tertentu. Tim proyek bertanggung jawab langsung untuk memproyeksi sistem individu. Ini terdiri dari analisis sistem, spesialis area bisnis pengguna akhir terkait pemrograman aplikasi, dan mungkin spesialis basis data. Untuk menghubungkan proyek sistem informasi dengan tata kelola perusahaan, organisasi perlu membuat perencanaan sistem informasi yang mendukung rencana bisnis secara keseluruhan dan mengintegrasikan sistem strategis dengan rencana tingkat atas. Rencana bisnis secara keseluruhan dan mengintegrasikan sistem strategis dengan rencana tingkat atas. Rencana ini berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem, tujuan perencanaan, alasan keadaan sistem saat ini, pengembangan baru yang perlu dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana implementasi, dan anggaran. Kemudian, analisis portofolio mengikuti untuk evaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio menginventarisasikan semua proyek sistem informasi dan aset perusahaan, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat menilai bisnis dari sistem informasi. Sistem informasi harus memiliki keunggulan agar dapat dievaluasi oleh perusahaan. Anda dapat mengukur keuntungan nyata dan menetapkan nilai moneter. Manfaat tidak berwujud seperti layanan pelanggan yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih baik tidak dapat diukur dengan segera, tetapi dapat menghasilkan manfaat yang terukur dalam jangka panjang. Sistem transaksi dan manajemen yang menggantikan tenaga kerja dapat menghemat ruang selalu menawarkan keuntungan nyata dan terukur dibandingkan sistem informasi manajemen terkomputerisasi, sistem pendukung komputerisasi, dan sistem kerja kolaboratif. Sistem informasi juga membutuhkan anggaran modal. Anggaran modal adalah salah satu beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai investasi dalam proyek penanaman modal jangka panjang. Metode penganggaran modal tergantung pada ukuran arus masuk dan arus keluar perusahaan. Proyek modal menghasilkan arus kas ini. Biaya modal untuk proyek sistem informasi adalah arus kas keluar langsung yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Selanjutnya, yang keempat adalah apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi dan bagaimana mereka dapat dikelola. Banyak aspek rasio proyek meliputi proyek sistem yang sangat besar memiliki tingkat kegagalan 50-75% lebih tinggi daripada proyek lain, yang membuat proyek menjadi sangat besar. Proyek semacam ini rumit dan sulit dikendalikan. Berikutnya adalah struktur proyek dan pengalaman teknologi. Ini karena risiko
proyek meningkat jika tim proyek dan staf TI tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan. Jika tim terbiasa dengan perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan sistem manajemen basis data yang diusulkan untuk proyek mungkin mengalami masalah teknis atau membutuhkan waktu untuk memperoleh keterampilan baru. Selanjutnya, untuk dapat mengelola manajemen perubahan dan konsep implementasi, perlu mempertimbangkan konsep implementasi sehingga dapat mengarahkan organisasi dalam proses implementasi analisis sistem agar perubahan. Analisis tidak hanya mengembangkan solusi, tetapi juga mendefinisikan ulang komposisi, interaksi, aktivitas kerja, dan hubungan kekuasaan dari kelompok organisasi yang berbeda. Analisis adalah katalis untuk seluruh proses perubahan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat menerima perubahan yang dibawa oleh sistem baru. Agar perubahan berkomunikasi dengan pengguna, menengahi antara pemangku kepentingan yang bersaing, dan memastikan bahwa organisasi telah beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, yang kedua, peran penggunaan akhir. Hubungan antara penggunaan dan pakar sistem informasi secara tradisional menjadi area masalah dan penerapan sistem informasi. Pengguna sistem informasi dan profesional cenderung memiliki latar belakang, minat, dan prioritas yang berbeda. Ini disebut kesenjangan komunikasi antar pengguna dan perancang. Perbedaan ini mengarah pada loyalitas organisasi, pendekatan pemecahan masalah, dan kosakata. Selanjutnya, dukungan dan komite manajemen. Ketika sebuah proyek sistem informasi menerima dukungan dan komite manajemen di berbagai tingkat, penggunaan dan staf layanan informasi teknis mungkin secara positif menyadari proyek tersebut. Kedua kelompok percaya bahwa keterlibatan mereka dalam proses pembangunan memperoleh perhatian dan prioritas yang lebih besar. Mereka diakui dan dihargai atas waktu dan usaha yang mereka habiskan untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya, selain itu, mengelola faktor risiko memerlukan pengelolaan faktor risiko karena tidak semua aspek proses implementasi dapat dengan mudah dikelola atau direncanakan. Namun, mengantisipasi protes masalah implementasi dan menerapkan strategi perbaikan yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan sistem. Manajemen risiko proyek melibatkan pengidentifikasian jenis alat manajemen risiko dan pendekatan tingkat risiko. Tidak semua risiko dapat diidentifikasi sebelumnya, tetapi manajemen proyek yang terampil dapat mengidentifikasi sebagian besar risiko. Budaya komunikasi dan kolaborasi yang sering membantu tim proyek beradaptasi dengan masalah yang tidak terduga. Selanjutnya, udah. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.